Rasulullah SAW katakan, wahai Abu Dhar, kau ini orang baik. Orang baik ini tidak bagus dekat-dekat dengan fitnah. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apakah suka kalian mendengarkan aku sampaikan kepada kalian amal yang dengan amal ini adalah amal yang lebih tinggi dari pahala sholat, puasa, berhaji. Ini amal lebih tinggi. Apa itu ya Rasulullah? Walaupun sungai-sungai itu mengantarkan bangkai anjing, bangkai babi sekalipun, tapi tidak pernah ada namanya air laut itu najis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, memiliki beberapa karakter berbeda-beda. Maka dengan perbedaan karakter inilah Allah SWT mau mengetahui siapa yang paling bagus akhlaknya. Karena Allah SWT menimbang akhlak ini, timbangannya lebih berat daripada amalan apapun. Rasulullah SAW sampaikan, ma min syai'in fi mizanil mu'min yaumal qiyamah athqal min husnil khuluq. Tak ada amalan di hari kiamat nanti di timbangan orang beriman yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Maka kita ini, akhlak ini ibarat berlian. Kalau ada perak ditimbang ada 1 kilo, terus di sini ada berlian 5 gram saja, wah itu sudah beda. Atau sebutir berlian yang beratnya tidak sampai 1 kilo, nah itu bisa mengalahkan perak yang beratnya 1 kilo atau bahkan berkilo-kilo. Apalagi besi. Nah manusia itu begitu juga. Walaupun mereka sama, terbuat dari tanah, kemudian terbuat dari darah, daging, tulang, dan seterusnya. Allah menimbang manusia ini bukan dari darah, dagingnya mereka. Contoh, ketika berkurban, maka Allah SWT katakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali binatang yang kalian kurbankan itu tidak akan sampai kepada Allah, baik dagingnya maupun darahnya. Tapi yang akan sampai kepada Allah dari kurban tersebut adalah sifat takwa dari diri kalian. Sifat takwa. Seberapa taatlah kita kepada Allah dalam urusan kurban ini, seberapa besar yang kita harapkan daripada Allah SWT. Karena dengan kurban orang bisa pamer kepada orang lain, nih saya mampu bikin kurban segini, kamu kurbannya cuma segitu saja. Jadi ada perlombaan. Perlombaan ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang berlomba-lomba untuk mencari perhatian manusia, nah inilah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Seringkali Rasulullah SAW mancing sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam amalan. Nah, tapi Rasulullah SAW tahu mana orang yang amalannya ikhlas dan mana orang yang tidak ikhlas. Rasulullah ini manusia biasa tetapi istimewa. Diberitahukan kepada beliau perihal perkara-perkara yang akan datang. Bahkan setelah beliau meninggal, apa yang akan terjadi Rasulullah SAW telah sampaikan. Rasulullah SAW ini memiliki banyak sahabat dengan berbagai karakter berbeda. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karakternya orang yang paling suka berkurban, tidak peduli sampai habis hartanya. Ada juga Umar bin Khattab, dalam pengorbanan
Umar merasa lebih rendah daripada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar mampu berkorban seluruh harta miliknya, Umar akan menyisakan setengahnya untuk keluarganya. Kenapa? Karena Umar memikirkan kalau dirinya mungkin umurnya tidak panjang lagi, tapi keluarganya yang menjadi tanggung jawab dia, dia harus menyediakan atau menyisihkan hartanya. Dan ada juga sahabat yang kasar seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Semenjak masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari ini sudah nampak kasarnya. Maka dia tidak mau ambil peduli perasaan orang. Ketika masuk Islam, maka pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, kamu jangan terang-terangan dulu dengan imanmu, sembunyi-sembunyi saja. Maka kata Abu Dzar, ini Islam ini kan benar, ngapain harus disembunyi-sembunyikan? Yang benar itu harus dinampakkan. Gimana orang bisa tahu? Nah, Rasulullah SAW santai saja. Ya udah, kalau kamu maunya begitu silakan. Nah, begitu Abu Dzar mengiklankan imannya di hadapan orang-orang kafir, dia dikerumuni orang, dihajar, dikeroyok, sampai ada kemudian yang mengingatkan, kalau Abu Dzar ini sempat mati, perjalanan kalian ke Syam akan terganggu, karena di situ ada kampungnya Abu Dzar dan mereka akan menuntut balas dendam atas kematian warganya di situ kepada kalian. Akhirnya Abu Dzar selamat walaupun sempat babak belur. Dan Rasulullah SAW memiliki cara untuk memperlakukan sahabat ini dengan cara yang berbeda-beda. Ada diperlakukan dengan keras. Satu hari Mu'adz bin Jabal atau seorang sahabat yang lain yang suka dengan bacaan Al-Quran, ia menjadi imam. Imam sholat, dia suka baca surat Al-Baqarah. Lalu ada seorang makmum yang mengikut daripada sholat jamaah itu, dia ingin buru-buru, tetapi dia tunggu imam kok tidak selesai baca suratnya. Akhirnya dia mundur menyelesaikan sholatnya sendiri. Selepas sholat dilaporkan kepada imamnya, maka dikatakan, oh ini orang munafik. Dia mundur untuk sholat sendirian padahal sholat jamaah sedang berlangsung. Maka terdengarlah komentar imam ini kepada orang yang tadi memisahkan diri dari jamaah dan lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tadi sholat di belakang si fulan, saya dalam keadaan terburu-buru, saya baru tanam kurma dan saya harus segera menyiraminya. Kalau tidak, kurma ini akan kering dan kemudian mati dan saya akan rugi. Tetapi dia sholat terlalu panjang ya Rasulullah, sehingga saya memisahkan diri untuk menyelesaikan sholat saya. Maka ditanya siapa yang menjadi imam? Ini si fulan. Maka si fulan dipanggil. Setelah dipanggil, maka Rasulullah SAW katakan, afattanun anta, apakah kamu mau jadi ahli fitnah yang menyebabkan orang tidak suka berjamaah? Kamu menghalangi orang untuk menyukai jemaah gara-gara bacaanmu yang panjang ini, orang tak suka. Kalau kamu mau sholat dengan bacaan yang panjang, itu di waktu sholat malam bacalah yang panjang-panjang. Tapi kalau sholat berjamaah, sholat fardu, itu bacaan yang pendek. Maka Rasulullah SAW ini suka meringankan orang lain. Nah, prinsipnya begini, seandainya ada seseorang punya kapasitas kemampuan mengangkat beban itu 100 kilo, Rasulullah SAW tidak akan berikan dia beban 100 kilo. Beliau akan berikan beban 75 kilo. Sehingga orang ini merasa, oh enteng, saya mampu. Kalau dia punya kapasitas 50 kilo, Rasulullah SAW akan kasih 30 kilo. Itulah sikap Rasulullah SAW kepada umatnya. Tidak ada beban yang tidak mampu dipikul oleh umatnya.
Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling beliau cintai, menyampaikan kalau ada dua jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW di hadapannya, yang satu jalan berbatu, yang satu lagi jalan yang mudah, maka beliau akan memilih jalan yang mudah. Nah, kalau seorang pendekar dia ingin menempa dirinya, maka dia akan cari jalan yang berbatu untuk melatih kakinya. Nah, tapi Rasulullah SAW seorang pemimpin yang berkasih sayang. Nah, suatu hari, karena beliau sering melihat sikap Abu Dzar yang suka mengkritik, orangnya vokal, kalau ada kawannya salah sedikit, tidak pernah dilepaskan itu kecuali dia komentar. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Abu Dzar, bagaimana jika suatu saat nanti kamu tidak diterima oleh orang-orang di Madinah ini? Maka Abu Dzar menjawab, ya Rasulullah, saya akan pindah ke Syam. Terus seandainya kamu pindah ke Syam, orang-orang di Syam juga keberatan menerima kamu. Apa yang kau lakukan? Saya akan kembali ke Madinah. Kemudian kalau orang Madinah tidak mau menerima kamu lagi, saya akan melawan. Walaupun dengan pedang saya akan lawan. Maka Rasulullah SAW katakan, Abu Dzar, jangan kau lakukan itu. Bersabarlah sehingga kamu berjumpa denganku di telaga. Di telaga Kautsar, yaitu di akhirat, yaitu sampai mati disuruh bersabar. Maka setelah bertahun-tahun Rasulullah wafat, kemudian digantikan Abu Bakar wafat, digantikan Umar kemudian wafat, digantikan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Terjadilah itu peristiwa. Orang-orang di Madinah sudah gerah dengan sikap Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nah, mereka minta agar Abu Dzar itu dipindahkan dari kota Madinah karena dia suka mengkritik, kritiknya pedas, dan suka menjatuhkan lawan bicaranya. Akhirnya dibuat surat jalan untuk ke Syam. Nah, sampai di Syam, lama-lama orang di Syam yang dulunya juga mereka tinggal di Madinah, waduh, Abu Dzar di sini, kita nggak bisa kerja lagi, kita nggak bisa lagi kumpul-kumpul. Nanti kalau ada kesalahan sedikit, nah dia akan bertengkar dengan kita. Nah, lama-lama mereka mengajukan kepada Amir yang ada di Syam agar Abu Dzar dipindahkan lagi ke mana? Akhirnya dipindahkan ke Madinah lagi. Mendengar Abu Dzar mau dipindahkan ke Madinah, orang-orang di Madinah sudah mengajukan, tolonglah jangan di sini. Ini Abu Dzar sudah lama nggak di sini, kami merasa aman. Sekarang dikasih Abu Dzar lagi, bahaya ini. Nanti kita pecah. Akhirnya Abu Dzar atas nasihat Amirul Mukminin tinggal di sebuah tempat antara Syam dengan Madinah. Bahkan sampai wafatnya beliau hanya didampingi oleh istri dan anaknya. Sebelum wafat, Abu Dzar berpesan, nak, kalau aku sudah datang maut menjemputku, tempatkanlah jenazah bapakmu ini di tengah jalan. Nanti kalau orang-orang yang berangkat haji lewat jalan itu, mereka adalah teman-temanku, agar mereka mengurus jenazahku. Ini adalah masa-masa pemberangkatan jemaah yang mau haji. Maka anaknya melakukan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian beberapa saat datang rombongan yang mau haji, yang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, dipimpin oleh rombongan Abdullah bin Mas'ud, mereka terkejut karena ada jenazah di tengah jalan. Wow, ini jenazah siapa?
Maka anaknya yang dari tadi menunggu dari jauh, dia keluar berlari ke arah jemaah itu rombongan. Ini adalah ayah saya, ini adalah sahabat kalian, Abu Dzar Al-Ghifari. Anda pasti Abdullah bin Mas'ud, sahabat ayah saya. Inilah pesan ayah saya, agar saya meletakkan jenazahnya di tengah jalan, agar kalian dapat mengurusnya. Maka setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengingat hadis Rasulullah SAW. Nampaknya inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa salah seorang dari kalian akan meninggal dalam kesepiannya, tetapi jenazahnya akan diurus oleh banyak orang. Rupanya rombongan akulah yang akan mengurusnya. Jadi peristiwa yang seperti ini saja Rasulullah SAW sudah sampaikan. Dan bagaimana Rasulullah SAW melihat Abu Dzar? Apakah Rasulullah pernah menyalahkan Abu Dzar? Abu Dzar, kamu jangan vokal lah. Abu Dzar, kamu jangan begini-begini. Tak ada itu keluar dari mulut Rasulullah SAW yang mulia. Maka Rasulullah SAW tahu, setiap orang yang sudah masuk Islam, maka dia adalah orang yang berharga. Dalam hatinya ada tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidak ada lagi masalah. Maka apalagi Abu Dzar adalah seorang sahabat yang awal ketika Rasulullah SAW dikucilkan, maka datang Abu Dzar menjadi pendukung Rasulullah SAW. Maka ini menambah lagi keagungan daripada Abu Dzar ini di mata Rasulullah SAW. Abu Dzar tidak layak untuk disalah-salahkan. Apapun yang dilakukan Abu Dzar, walaupun tidak disukai oleh setiap manusia atau kawan-kawannya, bahkan merasa tersakiti, tapi masih ada hal besar yang ada pada diri Abu Dzar, yaitu iman. Kemudian amal soleh yang dilakukan oleh Abu Dzar. Abu Dzar adalah seorang abid, ahli ibadah yang sangat rajin. Maka ini penting, kita ini menghargai manusia, sesama muslim. Sesama muslim ini kita harus hargai. Kenapa? Karena sebetulnya dengan Islamnya dia ini, nama dia sudah tertulis di surga. Andaikan dia mati dengan membawa ini kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita akan berjumpa dia di surganya kelak. Suatu kali pernah Abu Dzar, ketika Abu Bakar mendapatkan tugas di sini, kemudian Bilal mendapatkan tugas di sini, Omar dapat tugas, kemudian Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, teman-teman saya engkau beri amanah semua, engkau beri jabatan, engkau beri tugas. Nah, sedangkan saya kan kawan mereka juga. Kenapa engkau tidak beri saya tugas? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Abu Dzar, engkau ini orang baik. Orang baik ini tidak bagus dekat-dekat dengan fitnah. Jabatan itu adalah fitnah. Fitnah apa? Fitnah itu cobaan yang berat. Maka kalau orang baik, sebaiknya ya tak usah pegang jabatan. Kamu cukup menjadi abid. Maka Rasulullah SAW tidak memberikan jabatan kepada Abu Dzar. Rasulullah tahu bagaimana cara memilih orang untuk di tugas-tugas tertentu. Maka inilah sikap Rasulullah SAW. Walaupun orang ini menjengkelkan para sahabat, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menampakkan kejengkelannya. Pernah suatu kali dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW memimpin rombongan sebanyak 30.000 orang. 30.000 orang, tapi Rasulullah SAW tidak satupun orang yang dilupakan. Ketika tertinggal satu orang, yaitu Abu Dzar, maka Rasulullah SAW tidak melanjutkan perjalanan. Rombongan berhenti dulu.
dan tidak berangkat sebelum Abu Dzar sampai bersama kita. Maka rombongan ini duduk menghadap ke belakang, melihat siapa yang nampak di kejauhan. Maka setelah beberapa lama mereka menunggu, nampaklah berjalan tertatih-tatih ontanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'allaha Abu Dzar, semoga ini adalah Abu Dzar. Nah, setelah dekat ternyata Abu Dzar. Orang-orang sudah jengkel, kasak-kusuk. Memanglah Abu Dzar ini cari perhatian terus kerjanya, yang inilah, yang itulah. Nah, sudah jengkel. Tapi Rasulullah SAW tetap tenang. Kenapa Abu Dzar? Maladzi abta'aka, apa yang membuat kamu lambat wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar menjawab, ya Rasulullah, ontaku ini kakinya sakit satu, sehingga melambatkan aku. Akhirnya berangkatlah. Bagaimana coba kalau kita membawa 30.000 orang, satu orang tertinggal, Rasulullah SAW masih menunggu satu orang ini. Dibutuhkan kesabaran. Kalau saja yang memimpin rombongan itu manusia zaman sekarang, mungkin sudahlah, satu orang juga tak ada harganya, biar mati sekalian. Tapi Rasulullah SAW adalah pemimpin yang sangat-sangat bijaksana. Beliau dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum manusia diciptakan, nama Rasulullah SAW sudah tertulis di pintu surga, sehingga Nabi Adam alaihissalam berhasil meminta ampunan dari Allah SWT atas dosanya dengan menggunakan nama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bertanya, dari mana kau tahu nama ini? Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, aku ingat ketika dalam surga, aku melihat di pintu surga ada nama La ilaha illallah, ini adalah namamu, dan di sampingnya adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad ini siapa? Mungkin satu orang dari manusia ini yang menjadi anak atau cucuku nanti. Maka pasti kedudukannya sangat istimewa di mata Allah SWT. Maka inilah dia Rasulullah SAW. Maka kalau sampai hari ini manusia masih mengagumi Rasulullah SAW, itu bukan berlebihan. Dan hari ini kita tidak akan bisa membuka pintu surga tanpa ada nama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk dalam surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Qila man yaba ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang-orang yang taat kepadaku, taat perintahnya, taat arahannya, pasti masuk surga. Waman asani faqad aba. Adapun orang yang menyelisih, tidak mau ikut perintah, tidak mau ikut arahannya, tidak mau ikut apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, faqad aba. Itulah orang yang tidak mau masuk dalam surga. Maka kalau kita hanya beriman saja, sesungguhnya setan ini imannya lebih tinggi dari manusia. Ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, dia sudah jadi orang beriman. Setan ini, dia sangat kenal kepada Allah SWT. Ini tidak mau ibadahnya dicampur-campur. Maka disuruh nyembah, disuruh bersujud kepada Nabi Adam saja dia tidak mau. Nah, tapi Allah lebih tahu. Sungguhnya syaitan ini ilmunya lebih dulu daripada manusia. Dia bisa menipu kita, tetapi manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh syaitan adalah manusia yang hatinya langsung kepada Allah SWT. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Aku bisa menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, kecuali hamba-hambamu minhumul mukhlasin, di antara mereka yang ikhlas. Maka di antara keikhlasan kita akan diuji dengan pergaulan kita. Kita belajar ikhlas bergaul dengan orang lain,
dengan tetap menghargai, walaupun hati kita mungkin atau nafsu kita mungkin merasa sakit, tapi tetap kita menampakkan wajah senyum, menampakkan rasa suka atas nama Allah saja. Nah, innal mu'mina bihusni khuluqihi. Sungguhnya seorang mukmin dikarenakan akhlaknya yang bagus, la yablughu darajatas sawamil qawam. Maka akhlak yang bagus ini akan menyampaikannya kepada derajat seperti orang yang sholat sepanjang hari, puasa sepanjang hari. Tak ada dari kita ini yang mampu sholat terus. Setelah sholat fardu, ada sholat ba'diyah, ada sholat qabliyah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat-sholat semacam tabi'in. Ada yang sholat sepanjang hari 300 rakaat, ada 150 rakaat. Kita tidak mampu seperti itu. Ada juga yang hobinya puasa, kecuali hari-hari yang dilarang, puasa terus. Kita tidak sanggup. Tapi setiap orang akan sanggup belajar memperbaiki akhlak. Belajar memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini hanya diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, bagaimana akhlak mulia? Di mata Allah apa di mata manusia? Ada orang-orang mungkin dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, mungkin perilakunya baik, suka bantu orang lain, tapi ini bukan akhlak yang sempurna. Akhlak yang sempurna itu bersikap baik kepada manusia karena Allah. Kalau orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, dia bersikap baik, motivasinya bukan Allah. Apa motivasinya? Dia akan dibalas. Whatever you give, you receive. Itu prinsip mereka. Apa yang kau berikan, itulah yang akan kau terima. Kau berikan kebaikan pada orang lain, kau akan dapat kebaikan dari orang lain juga. Tapi mereka tidak sampai kepada Allah SWT. Adapun orang beriman, berakhlak baik atas nama Allah, karena Allah menyukainya, maka inilah akhlak yang sempurna. Dilakukannya karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apakah suka kalian mendengarkan aku sampaikan kepada kalian amal yang dengan amal ini adalah amal yang lebih tinggi dari pahala sholat, puasa, berhaji. Ini amal lebih tinggi. Apa itu ya Rasulullah? Memperbaiki hubungan di antara kalian. Islahu dzati bainikum, yaitu memperbaiki hubungan di antara kalian. Karena buruknya hubungan di antara kalian akan mencukur agama. Mencukur agama itu artinya agama ini akan botak habis. Kalau orang tidak baik sesama muslim, akan dia pilih masjid yang lain. Saya tak mau jumpa si fulan. Si fulan itu apalah. Akhirnya tidak mau ke masjid. Maka berkuranglah agama. Yang tadinya harus sholat di masjid, orang tidak mau sholat di masjid. Akhirnya orang yang harusnya berziarah satu sama lain, bersilaturahim, karena ada masalah, tidak baik hubungan, maka terjadilah pencemaran aib, mencemarkan aib sesama. Akhirnya pecahlah umat Islam dan pecahlah agama ini, rusaklah agama ini. Tapi dengan hubungan yang baik sesama muslim kita, dengan mengacuhkan keburukannya, maka agama ini akan langgeng, agama ini akan kuat, insyaallah. Inilah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya berpesan agar kita ini mau menerima kesalahan saudara-saudara kita. Jadilah orang yang berhati seperti lautan. Maka kesalahan-kesalahan orang itu ibarat sungai-sungai yang membawa bangkai-bangkai. Walaupun sungai-sungai itu mengantarkan bangkai anjing, bangkai babi sekalipun, tapi tidak pernah ada namanya air laut itu najis. Air laut itu tetap suci dan mensucikan. Orang yang berwudu di laut, apakah lautan itu penuh dengan bangkai, air laut ini tetap suci. Jadi begitulah, orang yang hatinya seperti lautan, maka dia tidak akan pernah punya beban
Orang buat salah ini dia lupakan. Orang yang buat masalah segera dia lupakan. Silakan buat salah, saya akan maafkan. Nah, berbeda dengan mendidik. Kalau mendidik kita ya mesti mengarahkan orang atau anak kecil atau santri atau ini, kita mengarahkan. Bukan berarti kita tidak bisa mengampuni mereka atau memaafkan mereka. Tapi untuk pendidikan ini masalah lain, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.